itu yang menunjukkan sikap ketakwaan misalnya gitu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Iya, itu saya juga bingung Pak. Nah itu kalau itu diangkat, bukan sih nggak penting ya, itu kalau itu diangkat menjadi profil profesional mandiri kan lebih cocok ya. Jadi nanti dia itu ketika misalnya berperilaku profesional itu profesional yang agamis, misalnya profesional yang memiliki jiwa spiritual itu kan lebih oke di sana. Itu kita bisa lihat melalui tes study nanti gitu. Nah, yang bisa kita lakukan apa kalau nanti di sana sebagai profesional itu dia bertakwa gitu. Yang bisa dilakukan dalam kurikulum kita itu kan paling hanya membekalkan pengetahuan. Iya, keterampilan, Pak. Ya, keterampilan, pengetahuan atau refleksi apalah itu yang sifatnya itu bekal saja gitu. So, yang bisa kita cek ya bahwa kamu tahu nggak misalnya konsep hubungan antara Tuhan dengan hambanya misalnya, kan ditanyakan bisa, itu diajarkan bisa, ditanyakan bisa, itu ketika dia jawab betul juga kita bisa membetulkan atau membenarkan, menyalahkan kan gitu. Iya, betul. Jadi di level pendidikan yang kita bisa itu bukan mengukur ketakwaannya sebetulnya ya nggak. Tapi yang bisa kita ukur itu bekal yang sudah kita berikan. Perkara nanti dia itu mau bertakwa mau nggak bertakwa itu kan terserah dia gitu ya. Sama dulu Tuhan. Gitu. Kita hanya bisa memberikan bekal, memberikan pengetahuan, bahkan mungkin saya sedikit aplikasi ya gitu kira-kira. Tapi tidak sampai yang sedetil sedalam itu gitu. Kalau kita harus bisa ya, misalnya kita harus bisa menggaranti bahwa lulusan kita itu lulusan bertakwa, yaitu harus berarti kan observasinya kan harus ngukurnya itu kan harus observasi 24 jam setiap hari gitu. Bertakwa kan tidak cuma di bangku kuliah ya, misalnya pas pulang dari kampus itu apa masih bertakwa apa enggak enggak tahu. Kecuali kalau misalnya Undri punya pesantren misalnya gitu atau apalah punya kalau yang itu kan masuk ke misalnya ke seminarinya gitu di sana di boarding kemudian dipantau tiap hari ada mentoring dan sebagainya ya mungkin bisa gitu ya, tapi kan effortnya kan sangat besar begitu. Nah itu jadi kita perlu hati-hati untuk yang kita bisa ukur aja apa gitu. Kadang-kadang mengukur itu yang lebih kompleks, mengukur sikap macam-macam itu kita harus menggunakan teknik metode observasi. Jadi kayak gimana sih mengatakan seseorang itu mampu berteamwork atau mampu berkomunikasi gitu kan. Kita harus melihat gimana dia teamwork. Kemudian kita menurunkan dulu teamwork yang ability yang bagus itu apa sih ciri-cirinya gitu. Misalnya ketika diberi porsi penugasan sebagai anggota tim atau ketua tim dia mampu bertanggung jawab tadi ya, memenuhi. Kemudian dia juga dalam diskusinya dia mendengarkan orang lain, misalnya mampu mendengarkan orang lain kan juga nggak selfish gitu ya, mendengarkan orang lain itu dan berbagai macam beberapa pointer-pointer karakteristik yang kita bisa pakai untuk mengatakan kemampuan teamworknya bagus, itu harus dibikin rubriknya itu kalau mau ya, kemudian dipakai untuk menilai kemampuan teamworknya secara lebih deskriptif atau kemudian tersaringkan dalam sebuah rubrik gitu. Itu kalau mau menilai sikap-sikap yang agak rumit gitu. Tapi kalau hanya menilai benar salah ya tidak, itu ya sudah cukup pakai yang bisa pakai rubrik juga nggak apa-apa. Jadi itu ada pertanyaan Bu Sinta itu tadi sebetulnya membuka kotak Pandora itu. Iya Pak, terkait dengan pembelajaran sepanjang hayat, bagaimana mengevaluasinya Pak? Iya, padahal Pembelajaran tempat kita sepanjang cuma 4 tahun ya, nggak sepanjang hayat. Iya, long makanya life. itu Pak, bikin metode evaluasi pembelajaran sepanjang hayat ini seperti apa? Nah, emang kita mau bikin MA gitu ya, mahasiswa abadi kan malah Iya kan, nggak mungkin. Terus gimana Pak solusinya? Nah, makanya kita buat yang lebih operasional dari ide itu tuh apa? Kalau kita baca bahkan sampai di Washington Accord sekalipun yang terkait dengan lifelong learning itu yang dituntut itu mengerti apa pentingnya gitu ya. Nanti Ibu cek lagi bahasa yang dipakai oleh Washington Accord itu bukan becoming lifelong learner, bukan, tapi understand the importance of pembelajaran
ya lifelong learning gitu. Nah, supaya orang itu understand the importance of lifelong learning, itu kan kita bisa membekalkan beberapa skill ya. For example, Pak? For example, misalnya kalau di ABET itu diturunkan menjadi yang lebih operasional, misalnya ability to acquire new knowledge using proper method, misalnya. Misalnya gitu, ability to acquire new knowledge using proper method. Itu lebih operasional nggak menurut Ibu bahasanya itu? Bisa. Ya kan, kemampuan untuk mendapat pengetahuan baru melalui jalur-jalur atau melalui cara-cara yang appropriate. Bukan pengetahuan yang hoax, gimana dia bisa memverifikasi pengetahuan yang benar ya, kabar yang benar misalnya. Apalagi teknik sipil, teknik lingkungan yang kebencanaan menjadi tagline dari Universitas Riau kan, UNRI gitu kan. Ketika ada bencana itu kan orang terus nggak terputus hubungan komunikasi macam-macam, dia harus evakuasi kan. Kebutuhan evakuasi seperti apa itu kan dia harus bisa mencari data, mencari informasi yang cepat dan tepat gitu kan, menggunakan sarana-sarana yang. Nah itu Ibu bisa membuat simulasinya kan di mata kuliah tadi, mitigasi kebencanaan bisa dibuat simulasinya macam-macam, ditugaskan sebagai penugasan, nanti kita lihat kita review cara mendapatkan pengetahuan dan sebagainya gitu. Nah itu kan kalau orang terbiasa seperti itu terus nanti dia akan tahu tuh understand the importance of learning, lifelong learning gitu tadi. Oke, baik Itu, Pak. Terima kasih. itu kotak Pandora yang kita kalau harus bahas ya mungkin cukup panjang. Tidak asal comot SKKN, KKN ini comot gitu, enggak. Iya, tapi kita udah bagi Pak, udah bagi-bagi. Kalau berdasarkan sedikit itu untuk mata kuliah ini itu loh bertanggung jawab. Terus kemarin sempat saya buat tentang yang sikap yang religius itu Pak. Ada di semua mata kuliah. Karena kan konsepnya adalah religius kita tuh jadi takwa gitu kan Pak. Dilihat dari ujian yang enggak kiri kanan, hasilnya nggak ada plagiat seperti itu. Jadi kemarin tuh saya masukkan ke semua mata kuliah. Kemudian saya berpikir lagi, ini membuktikannya gimana gitu kan Pak? Oke, saya letakkan hanya di mata kuliah agama saja. Begitu juga dengan sikap amanah dan santun. Nah, begitu juga Bu Reni. Ini amanah dan santun ini gimana mengevaluasinya gitu loh. Lihat dari mana amanah dan santun? Dari Zoom itu gitu kan ya. Terus kita nilai like this or gimana gitu loh Bu. Amanah dan santun. Ya. Jadi hanya dibebankan pada mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan seperti itu. Kalau kesantunan itu ya amanah dan etika profesi juga bisa masuk kali ya Pak ya. Ya bisa. Tapi tadi Bu mendesain kurikulum itu jangan sampai kita menjerat leher sendiri. Jadi itu over treatment juga kali ya, semua CP itu harus ada di semua mata kuliah gitu. Nanti berarti dosen yang kecantolan CP itu kebebanan juga itu harus mengukur semua gitu. Betul. Desain kurikulumnya perlu kita streamline kan. Jadi kami rombak ulang Pak CPL-nya jadinya. Disesuaikan ya dengan CP-nya ya. Iya, jadi CPL Prodi jadinya Pak. CPL Prodi saja, bukan CPL berdasarkan SNDQ or IAB. Ya. Exactly, CPL itu miliknya Prodi. Saya tadi bilang kan, CPL itu miliknya Prodi. Ya. Jadi tidak ada CPL MBKM ya Bu Sinta ya, CPL OBE. Ya, yang ada kurikulum Bu. Ya, itu dia. Tapi Pak, saya pernah lihat Pak, saya pernah searching juga. Ditulis memang Pak, struktur kurikulum OBE like this. Ya, itu cuma sebagai advertisement aja, sebagai iklan bahwa ini loh sudah OBE gitu. Enggak Pak, emang di SK-kan, di SK-nya itu saya benar-benar lihat bahwa struktur kurikulum OBE. Iya, maksud saya. Dan itu hanya muncul, terus ada statement bahwa yang OBE hanya beberapa mata kuliah saja dari ada berapa mata kuliah waktu itu saya lihat ya Pak ya, ada 60 misalnya strukturnya itu. Terus di situ ada statement tambahan kurikulum OBE hanya pada mata kuliah 6 mata kuliah saja, tidak semua. Itu gimana maksudnya ya Pak ya? Jadi saya agak bingung juga, ada versi, ada berbagai macam versi. Misleading itu kayak. Harus khusus dulu bikin kurikulum OBE. Iya. Apalagi sampai di SK kan kayak gitu ya Pak ya? Iya di SK kan begitu Pak. Makanya. Pro di mana Bu Sinta? Kemarin nggak sempat ngecek sih Bu. Yang pasti engineering sih Bu.
Saya searching tuh Bu, keluar gitu loh Oh, SK-nya. bukan di Undri maksudnya? No, Oh, bukan. oke. Di Aha. luar sana Bu Ya, ya, di luar sekolah. sana ya. Ya di luar Jadi sana ini bukan. problem-problem kita beda-beda kali ya. Iya, Oke, ada Bapak Ibu yang lain kan masih ada? Ini di sini sudah ada bergabung Ini juga computation. Ya, Pak Roni. Silakan Pak Andi. eh, mungkin ke kasus yang lain, Lian, ya, Ya Ya. Pak Adi. terkait ke isi yang tadi. Jadi misalnya di item kedua itu misalnya ada tentang fasilitas kan. Nah itu dokumen yang kita harus siapkan apa misalnya berupa dokumen inventaris atau nanti dari IAB yang langsung site visit melihat kondisi dari keberadaan fasilitas. Jadi cerita aja, tapi dokumennya nggak kita lampirkan. Terus yang pertama, terus yang kedua terkait tadi ke dosennya juga untuk pengembangan dosen. Nah itu juga bagaimana kita membuat sebuah dokumen itu, apakah misalnya dilihat dari registranya atau apa untuk terkait ke pengembangan dosen. Jadi dokumen yang kita tampilkan apa itu? Ya, itu Pak ya. Ya, jadi yang pertama tentang peralatan, terutama lab ya, fasilitas lab dan sebagainya itu ya sama. Jadi faktor IAB itu akan bergerak dari CP tadi, capaian pembelajaran. Kalau di lab itu terkait dengan kemampuan melakukan mendesain dan melakukan eksperimen laboratorium atau pengujian lapangan gitu. Itu CP awalnya, CP umumnya gitu. Kemudian dia akan masuk ke kriteria disiplinnya apa. Nanti akan kelihatan bahwa untuk disiplin tertentu ini yang lazimnya harus dimiliki alat-alat laboratoriumnya itu apa kan gitu ya, karena ini evaluator kan sudah expert judgment, dia akan tahu paling tidak main equipment yang harus ada itu apa, dan nanti dia akan bandingkan juga dengan jumlah mahasiswanya atau yang menggunakan itu berapa gitu, untuk melihat occupancy rate-nya kira-kira gitu. Jadi apakah ini overcrowded atau jarang sekali pakai bahkan gitu ya. Kemudian jadwal kalibrasinya kalau ada dan sebagainya, dia akan lihat juga. Jadi kalau Bapak tanyakan apakah kita harus memperlihatkan inventaris alat, jawabannya iya. Jadi di dalam ini apa istilahnya summary of program ini jadi selain dari ngisi Excel tadi, itu kan juga kita membuat ini ya Bapak ya, ikhtisar. Di dalam ikhtisar itu ada lampiran paling belakang kalau nggak salah. Itu ini ya 14 nih, daftar peralatan laboratorium. Jadi memang harus dibuat daftar alat yang dimiliki, kemudian cara pengoperasiannya bagaimana. Nggak mesti dimiliki sih. Artinya kalau memang tidak dimiliki sendiri, itu dipergunakan bersama, misalnya yang laboratorium fisika dasar, kimia dasar misalnya tidak harus dimiliki oleh teknik sipil ya, oleh universitas misalnya, oleh MIPA dan sebagainya, nggak masalah. Tapi itu juga tetap di list di sini. Artinya yang dipakai oleh mahasiswa Bapak itu apa saja gitu ya. Pengoperasian, pemeliharaan, kalibrasi, dan sebagainya. Perangkat lunak kalau punya gitu. Jadi kita memang perlu ada inventarisnya. Dari sini nanti secara preliminary evaluator akan melihat mematchingkan antara alat yang dimiliki apa saja dengan bahan kajiannya prodi atau body of knowledge-nya prodi apa saja gitu. Kemudian bisa nggak ini dengan portofolio alat seperti ini mengantarkan mahasiswa yang memang cukup ya untuk mengantarkan mahasiswa mencapai CPMK dan CPL-nya. Kembali ke sana, muara pasti kembali ke sana. Dan itu akan dikonfirmasi di site visit-nya juga. Tidak cukup hanya inventaris, tapi alat ini harus dibuktikan
di site visit. Karena apa? Karena yang diminta dalam kriteria alat itu ada 3. Yang diminta dalam kriteria alat itu ada 3 yang saya sebutkan tadi, yaitu jumlahnya atau keberadaannya ya alatnya, kemudian aksesnya kepada mahasiswa, diberikan akses ke mahasiswa untuk belajar ya, mengoperasikan misalnya atau apa, karena alat itu kan sebetulnya bukan lab riset ya, yang kita lihat ini bukan lab riset tapi lab pendidikan ya, educational lab, bukan research lab gitu. Sehingga mahasiswa ya harus bisa paling tidak mengakses gitu ya, melakukan dan sebagainya. Dan yang ketiga itu safe operation. Jadi safe operation itu harus punya safety, labnya harus punya safety standard yang baik gitu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau kecelakaan di kecelakaan kerja. Jadi 3 itu ya, ketersediaan, aksesibilitas, dan safe operation, itu 3 itu. Nah, kalau safe operation kan pasti akan mudah sekali dilihat di visit ya, lebih mudah dilihat di visit. Ada APAR apa tidak, misalnya ada titik-titik yang berbahaya, kemudian harus dibuat warning gitu ya, kemudian ada nggak manual, safety manualnya dan sebagainya. Nah, itu akan dilihat 3 itu Pak. Kemudian yang pengembangan dosen ya, yang pengembangan dosen ini berangkat dari keinginan bahwa atau kriteria bahwa dosen itu ada 3 juga yang dinilai, jumlahnya, kemudian kompetensinya, tidak hanya kompetensi dalam bidang keahlian khususnya, tapi juga kompetensi dalam sebagai pendidik, sebagai fasilitator, sebagai mentor juga bisa dilihat gitu, dan perannya dia dalam melakukan fasilitasi kepada mahasiswa sebagai pembelajar. Nah, kalau dilihat evidence-nya apakah prodi atau institusi itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengembangan pribadi dosen ya, baik yang degree atau non degree skills gitu, itu ya pertama mesti itu harus dilihat mungkin ada peraturan universitasnya gitu ya, pertama gitu ya, yang menaungi ini. Kenapa ada peraturan, kenapa ada kebijakan? Karena kalau tidak ada kebijakan, boleh jadi nanti kalau kaprodinya masih Pak Andi misalnya, itu sangat didorong gitu ya, tapi kemudian kalau kaprodinya ganti gitu, sudah nggak peduli lagi dengan hal itu, ya sudah gitu ya, lemes lagi. Tapi kalau ada peraturannya, ada kebijakannya, mau nggak mau kan, siapa jadi kaprodinya pasti gitu kan, ada arah sana, ada continuity-nya, ada sustainability-nya. Itu pentingnya ada bukti berupa payung kebijakan. Kemudian dari kebijakan saja itu juga penting, tapi tidak cukup, karena kebijakan itu harus disertai dengan apa misalnya di bukti ya, penganggaran ini dianggarkan ini di semester ini atau semester depan, realisasinya misalnya yang berangkat siapa, hasilnya apa dan sebagainya. Itu juga bisa kita jadikan evidence ya. Jadi kalau itu semua ada ya, itu menjadi indisputable evidence, acceptable lah gitu Pak. Jadi kita memang berbasis evidence lah ya. Apapun yang kita bisa kaitkan sebagai evidence, kaitkanlah itu, dan itu bisa menjadi bukti yang kuat pemenuhan kriteria. Begitu, Itu Pak Andi. Ada Pak Andi, gimana tanggapannya Pak Andi? Jadi penyiapan evidence ini sangat penting. Ya. Tapi kita nggak perlu diberikan RKT yang tebal sekali, nggak ya, cuma screenshot dari yang itu yang dimaksud yang di mana gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain, jika ada yang mau menanggapi atau mau bertanya. Dari prodi yang lain? Pak Roni sudah bergabung di sini untuk sesi komputasi. Izin Pak, boleh lihat contoh LED-nya yang terbaik. LED-nya itu punyanya prodinya masing-masing. Ya.
Harus minta izin ke prodinya, Bu Saya ke Sinta. prodinya. Ya. Kali aja bisa lihat aja Pak, lihat sekilas juga boleh. Makanya perlu benchmarking ke prodi yang sudah mendapatkan PA atau GA. Jadi perlu belajar langsung gitu ya ke prodi yang sejenis ya gitu. Nanti saya dikomplain sama yang punya nanti kalau. Iya, karena itu ya kadang banyak gitu juga Pak. Kita juga di universitas juga seperti itu ya. Misalnya izin melihat RPS misalnya Pak ya. Jadi lebih baik langsung ke yang bersangkutan ya. Nah, memang kalau di universitas juga data-data juga banyak ya Bapak Ibu ya, data-data prodi ya, tapi mungkin ya kewenangan untuk memberikan itu gitu ya, itu yang harus izin dulu gitu prodi yang bersangkutan. Kecuali kalau memang dipublish di website gitu ya, ininya. Silahkan. Atau Bu Sinta masih ada lagi? Cukup Jadi Ibu. gimana Bu, desain asesmennya jadi gimana Bu? Tadi Bu Sinta kan belum Ya, selesai. belum selesai dari waktu ada yang memboikot mati. Iya, ada sabotase Putus-putus. dari Bu Reni nih. Enggak, Bu, saya juga nggak tahu nih kenapa tiba-tiba mungkin ada yang lagi menggunakan tadi ya Bu Yesi ya. Ya, bingung kita. Silakan Bu Sinta. Yang tadi ya Ibu ya. Ya. Ibu, untuk penetapan CPL di mata, apakah harus ada sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan KK, atau boleh hanya pengetahuan dan KK saja? Langsung ke Pak Berlian ya, Bu Sinta. Oh, iya, Jangan iya. ke saya. Oke. Ya, Pak yang berhubungan Berlian, dengan begini, kalau berdasarkan SNDikti, itu kan CP itu ada sikap, ada pengetahuan, ada KU, ada KK ya Pak ya. Nah, Ya, apakah semua itu harus masuk, dibebankan ke mata kuliah, atau boleh nggak pakai sikap? Cukup dengan KU dan pengetahuan saja. Di sini saya masukkan satu sikap, yaitu tadi menunjukkan sikap bertanggung jawab Bapak. kalau saya lihat di best practice ya, yang Yes. sudah dipublish misalnya di jurnal-jurnal engineering education itu kan banyak ya. Yes. Itu tidak semua ya. Jadi kita memang mendesain, betul-betul mendesain muaranya adalah CP. Setiap CP kita desain saja. Setiap CP itu nanti akan melahirkan mata kuliah mana yang berkontribusi ke dia, dan tidak harus semua CP itu didukung oleh sebuah Sikap. mata kuliah atau sebaliknya. Ya, yang ya kita tahu lah ya bahwa maksudnya yang namanya CP itu seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan ataupun kompetensi ya, proven ability yang akan dicapai. Tapi tidak harus berpikir sangat terkotak-kotak seperti itu sih mestinya. Bahwa sikap itu harus dipisah dari pengetahuan, dari keterampilan, dikotomis sekali gitu ya. Itu sebetulnya juga nggak harus kayak gitu sebetulnya. Jadi kemarin saya dapat pemahaman bahwa untuk satu mata kuliah itu CPL itu harus ada sikap, KU, KK, dan pengetahuannya Pak. Jadi di sini saya pilih untuk sikap yang menunjukkan sikap bertanggung jawab tadi. Nah, nanti untuk sub CPMK-nya itu saya masukkan ke Ya, itu sub CPMK. pertanyaan yang sudah sangat detail saya kira. Artinya gini, Ya. kita itu perlu melihat dari sisi kurikulum ya sekarang ini ya. Kita melihat dari desain kurikulumnya. Kurikulumnya itu kan harus dirancang untuk pada muaranya nanti membentuk satu set CPL ya Bu ya. Yes Pak. Kita sepakat itu ya, CPL gitu. Nah, CPL itu dalam best practice-nya itu tidak harus dikotak-kotakan menjadi ini loh CPL sikap, ini loh CPL pengetahuan umum, ini loh CPL pengetahuan khusus, ini loh CPL pengetahuan gitu. Tidak harus kotak-kotak seperti itu. Yeah. Pertama. Kemudian kurikulum desainer juga memiliki ruang gerak yang agak bebas gitu untuk mendesain bahwa setiap roadmap dari setiap CPL itu seperti apa gitu. Tentunya ini akan berimplikasi pada tidak harus setiap mata kuliah itu memiliki unsur sikap, unsur pengetahuan, unsur keterampilan, tidak harus juga. Tapi bahwa dalam kita nanti melihat secara helikopter point of view-nya, melihat dari sisi atas itu zoom out-nya itu ya pasti semua itu sudah masuk dalam
tersebar sesuai dengan roadmap-nya dalam kurikulum itu. Cuma tidak harus setiap mata kuliah dibebani lengkap, ada pengetahuan, ada keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Nggak harus ya Pak ya. Nggak Baik. harus. Ya. Iya. Ini karena permintaan dari Undrinya harus seperti ini Pak. Ya ini kembali kalau itu kan kebijakan lokal ya. Ya kalau kebijakan Yes. lokal Tidak ya harus Bu Sinta. silahkan. Jadi mungkin saya menengahin juga Pak. Jadi Iya. tidak harus semua ranah masuk gitu ya. Itu memang Iya, kembalikan Ibu. ke prodi. Ya. Kemarin pada saat di webnya pun harus kita centang kan Bu? Iya, itu Masing-masing pilihan, ini. itu pilihan. Jadi webnya kan menyediakan. Nah, untuk pemilihannya silakan prodi yang memilih apakah P dengan KU, nah atau P dengan KK, atau semuanya mungkin sanggup untuk keempat ranahnya gitu. Tapi yang Oke, namanya baik. website ya memang menyediakan semua tombol ya untuk dipilih gitu. Yes, yes. Uh, Itu dulu Iya, juga mungkin kami dari pengalaman penjelasan Bapak awal tadi juga saya sudah gitu. paham Pak. iya. Hah? Sudah saya pahami. Jadi sehingga nanti untuk rubrik-rubrik ini akan saya perbaiki lagi. Kemudian kemarin juga Bapak sudah memberikan penilaian skala bobot juga gitu kan ya. Ya, ya, ya. Udah insya Allah udah paham Bapak. Iya. Ya, jangan menjelera sendiri ya Bu ya. Pak, kalau pengalaman di UI, Pak, gimana Pak? Kalau untuk seperti ini, ya dosen berarti udah biasa ya Pak ya? Udah untuk sampai asesmennya, ya, karena kan indikator yang dinilai juga harus jelas ya Pak ya. Nah, kemudian apakah dibuatkan sistem Pak untuk mengukur ini nih CPL-nya? Nah, itu mungkin bisa dilihatkan contoh untuk sistem Pak. Mungkin Oh, kemarin belum ya? belum sempat gitu. Jadi sehingga kita mungkin ini ada programmer-programmer di sini nih. Jadi bisa mengcopy gitu ya, mengcopy bentuknya ya Pak Andi. Kira-kira mau diterapkan ke prodi yang seperti apa? Nah, biasanya Pak Andi nih dia cepat nangkapnya kalau untuk seperti ini. Ayo Pak Andi. Nanti share ke kami ya. Ya Pak Heru mungkin Pak Rahmat yang di belakang bisa juga melihat ya bagaimana ini Pak Rahmat kan teknik informatika tuh bisa melihat bagaimana bisa mengembangkan untuk di prodi. Pak Roni juga ya di sistem informasi. Nah, memang versinya Undri kita nih masih bingung, Pak. Ya. Awalnya dulu kami juga bingung. Pertama tadi itu ya, ya transfer pengetahuan itu kan tidak bisa kita bayangkan secepat itu dan selancar itu ya. Apalagi dosen itu juga generasinya banyak ya, dosen senior, dosen junior, dosen tengah, itu yang medium gitu pasti beda-beda gitu. Ada yang dulu ketika kita mulai membuat hubungan antara CPL dan mata kuliah gitu, setiap mata kuliah kita beri centang gitu ya, ada aja dosen yang sudah mungkin karena sudah puluhan tahun mengajar terus beliau bilang mata kuliah saya itu mendukung semua CPL ya, dia bilang gitu. Seperti Bu Sinta tadi ya, semua ranah dicentang. Iya, dia sikap semua ada, gitu. KU ada, pengetahuan. Nah kemudian kan kita kita tampung ya kan tetap nggak apa-apa, harus ditampung dulu. Jadi tim kurikulum itu harus punya kesabaran level Kesabaran 2 gitu. tak terbatas, Pak. Ada nggak mau juga dihapus mata kuliahnya, Pak? Kemudian kita teruskan, kan sudah bagus nih, artinya semua orang punya rasa memiliki kan. Iya, iya. Itu terus kita olah lagi, kita sampaikan lagi dalam workshop berikutnya. Oke Pak, karena Bapak Ibu kemarin sudah nyentang ya kira-kira mata kuliah Bapak Ibu itu nyantol kemana gitu. Sekarang berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengukur semuanya itu gitu. Akhirnya mundur teratur tuh akhirnya. Oh kalau gitu ya nggak semua ya, mundur lagi gitu. Diancek lagi kira-kira gitu. Jadi itu memang ya ini manajemen of change ya, manajemen perubahan itu memang harus dikawal secara tidak hanya struktural tapi juga secara budaya juga. Jadi kita harus pintar-pintar juga ngemong ya atau melihat ya kita itu bekerja dengan kolega kita, dengan Bapak Ibu kita yang sudah sendiri ya, sudah jangan sampai gara-gara perubahan jadi ke OB jadi ngambek gitu kan. Nah, itu kan konflik Pak, konflik internal gitu mau bubar nanti. Oke, terus kita
berupaya untuk supaya Bapak Ibu dosen itu tidak sangat berubah drastis tugas pokok dan fungsinya begitu. Kita arahkan Bapak Ibu untuk fokus pada CPMK, mengukur CPMK itu seperti apa. Kan dosen di kelas, di mata kuliah itu kan terbebani mata kuliahnya saja, beliaunya itu kan hanya mata kuliah saja, sehingga yang kita memang perubahannya sangat mendasar, input base dengan outcome base sangat mendasar, tapi perubahan itu kita akan coba shifting, tidak membebankan ke dosen pribadi, tapi dibebankan ke sistem, beban kemana, sehingga dosen itu hanya fokus ngajar sesuai dengan CP yang akan dituju dan mengakses CPMK yang memang digariskan dicapai di mata kuliah beliau dengan menggunakan alat ukur yang sahih, yang valid gitu. Itu aja yang jadi fokus kalau kepada dosen ya, kita mencoba untuk mengkomunikasikan seperti itu sehingga dia tidak merasa sangat drastis sekali berubah, jangan repot gitu, enggak. Dan untuk itu maka kita perlu sistem tadi ya, makanya sekarang ke sistem nih. Tapi kalau udah bicara sistem ini, saya tidak bisa bicara atas nama IAB ya Bu, ini bukan Ya. Mungkin pengalaman aja kali ya Pak ya, berdasarkan pengalaman yang digunakan. hanya sampai kriteria saja, Ya. dan kreativitas, inovasi macam-macam itu kita serahkan ke prodi masing-masing ya Pak ya. Di universitas, institusi gitu. Itu sebenarnya intinya kan OB, yang kita cegat outcome-nya gitu ya. Membangun outcome seperti apa itu kan kreativitas inovasi masing-masing. Sebentar. Oke. Nah, saya hidupkan PowerPoint. Tambah ya Bapak Ibu ya. Ya sudah terlihat Pak. Kita ke bagian 2 aja, langsung ke sistem. Nah kalau ini kan logonya bukan IAB kan Bu. Oh ya. Institusinya udah berbeda. Jadi saya harus ganti baju dulu nih. Ya. Mana ya batasnya? Oh ini. Ya. Baik. Ini dulu sempat saya sampaikan di mana ya, tapi agak lupa. Tapi moga-moga relevan ya dengan kita yang diskusikan kita saat ini. Oke, ini saya hanya pengantar saja. Kita sekarang berpikirnya sistemik gitu ya. Jadi kita itu tidak hanya kalau di level CPMK mata kuliah itu kan berarti hanya di sini ya, hanya asesmen mata kuliah. Tetapi yang diinginkan oleh kriteria akreditasi tidak hanya asesmen mata kuliah, tapi juga asesmen prodi. Ya prodinya harus bisa menilai kinerjanya dia sendiri seperti apa, sehingga untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan seterusnya. Jadi ini outcome based assessment and evaluation. Nah untuk bisa mengawal ini proses bergulir, kita buat sistem. Gitu ya. Nah ini sistem ini itu bisa menjadikan usernya itu semua pihak yang terkait ya. Jadi ada pengelola prodi, dosen mata kuliah, dosen sebagai wali akademik, mahasiswa gitu. Dan ini dilakukan secara periodik sepanjang mahasiswa menempuh kurikulum di prodi sehingga menjadi lulusan. Kan gitu. Nah, ini ada contoh aja ya, misalnya contoh sebuah prodi memiliki 3 CPL aja gitu ya, kan buat contoh aja. Di setiap CPL ini sudah tahu, sudah sepakat prodi itu bahwa ini CPL ini akan diukur dengan indikator tertentu. Ini ada 7 ya. Ini saya CPL 1 ada 3 indikator dan seterusnya. Contoh aja. Nah, kemudian kan dari sini nanti muncul bahan kajian, mata kuliah dan sebagainya gitu ya.
Nah, ini hasilnya, misalnya mata kuliah seperti ini, dan dia mata kuliah punya CPMK yang mestinya sudah nyambung kan dengan CPL tadi. Nah, kita lakukan mapping sekarang. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka masuk ke sistem. Kita lakukan mapping di sini. Mapping, ini ada kurikulum, ada ini ya, CPL di sini, ada CPL 1, 2, 3, kemudian ada indikatornya. Indikator ini itu apa itu akan diukur di mana gitu ya di sini sebenarnya. Ini namanya assessment plan ya, akan diukur di mana isi indikator ini, indikator ini. Nah, kita punya nanti mata kuliah, setiap mata kuliah kan punya CPMK gitu ya. Ini indikator satu misalnya akan diukur di mata kuliah 1, 2, 3 misalnya yang corresponding terhadap indikator ini adalah di CPMK 2, CPMK 2, CPMK 2 misalnya begitu. Ini juga begitu, polanya sama. Demikian seterusnya ya. Ini CPL, kemudian ada indikator corresponding to mata kuliah mana lebih tepatnya lagi di CPMK mana gitu. Nah, ini kita kerjakan untuk semua CPL dan indikatornya. Jadi kita sudah tahu pasti ini indikator CPL dan indikator itu akan diukur melalui mata kuliah mana. Mata kuliah sendiri ada di semester genap, semester ganjil kan gitu ya mestinya. Jadi kita nanti dari sini dapat assessment plan ya atau rencana assessment. Nah, dengan sistem ini sistemnya juga ya mirip-mirip lah ya dengan yang dikembangkan di Unri. Itu nanti pertama kita melakukan, ya tentunya data-data dasarnya ya sudah kita siapkan. Kita melakukan mapping tadi. Ini saya cepat-cepat aja. Kita lakukan mapping ya. Ini mapping yang tadi assessment plan tadi ini kita map ke dalam sistem. Jadi pertama yang dilakukan mapping adalah dari indikator kinerja ini di tengah dari indikator kinerja ini ke CPMK. Jadi ini pemetaan indikator kinerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi. Indikator 7 ini kan ada alamatnya masing-masing ya ke CPMK masing-masing gitu. Nah, ini misalnya indikator 1 IK1 itu akan ngambil dari mata kuliah apa, CPMK ke berapa gitu ya. Ini sudah ada mappingnya. Ini caranya aja, cara memapping kan lebih mudah menggunakan template atau menggunakan satu-satu seperti ini ya. Jadi ini IK1 misalnya itu mata kuliah apa CPM ke berapa misalnya. Oke, kemudian setelah semua IK itu termapping ke CPMK terus semua gitu. Sekarang level berikutnya ya dari IK kembalikan ke CPL ya. Dari IK ini kembalikan ke CPL sini. Nah, berarti di sini ada CPL 1 misalnya punya 3 IK, ini 3 IK. IK-nya mungkin bisa kita boboti ya, sama-sama penting ya, sudah high semua, kalau ada yang medium, ada low, misalnya terserah. Itu desain prodi itu. Ya, di sini jadi CPL 1 itu corresponding to IK 1, 2, 3, misalnya CPL 2 ke IK 4, 5, dan seterusnya. Nah, itu sudah mapping. Kalau sudah di mapping, kita juga mohon bantuan dosen sebagai dosen pembantu pembimbing akademik ya. Jadi kita memasangkan dosen-dosen ini dengan mahasiswanya supaya dosen pembimbing akademik juga bisa memantau perkembangan pemenuhan CPL gitu. Itu idenya. Terus ini lain-lain RPS juga bisa diupload di sini seperti tadi punyanya Undri, sama mahasiswa bisa lihat juga RPS-nya supaya mereka bisa merencanakan pembelajarannya sendiri, strategi pembelajarannya sendiri gitu. Dan dosen mata kuliah juga bisa ini apa merancang soal untuk atau apa bukan soal tapi assessment untuk mengukur CPMK di mata kuliah masing-masing. Bisa diupload di sistem ini, kemudian bukan dibagi ke mahasiswa ya kan belum ujian gitu ya, tapi diverifikasi oleh peer review supaya pastikan bahwa alat ukurnya itu setara atau sama atau appropriate dengan apa yang mau diukur di
bahasa CPMK-nya. Tuh, setelah itu terus ini verifikasi soal ujian masih seperti itu. Prodi bisa menugaskan kepada dosen yang ditugasi. Kemudian nanti pas perguruan sudah berjalan gitu ya, kemudian ada asesmen CPMK-nya bisa di-upload di sistem ini. Jadi sistem ini tidak hanya mengharapkan input berupa huruf angka, huruf nilai akhir, tapi setiap CPMK itu ada penilaiannya. Jadi mungkin contohnya ya ini kalau sudah di level mahasiswa, ini mahasiswa masuk dia bisa lihat mata kuliah apa saja yang dia ambil, CPMK-nya berapa, nilainya bagus atau merah gitu ya, dia bisa lihat nilai akhirnya ini. Jadi setiap CPMK di dalam mata kuliah itu berkontribusi pada nilai akhir, tetapi CPMK ke atas ke IK ke CPL itu juga punya link kan ya, punya link. Nanti pada akhirnya kita bisa memantau seperti ini. Nah, misalnya contohnya. Jadi si mahasiswa ini CPL kan tadi 3 ya. CPL Prodi kan tadi 3 CPL. Jadi ada 3 CPL. Ada skor dari mana? Ya dari IK tadi ini skor CPL-nya berkembang gitu. Kemudian CPL itu dari indikatornya ada, ini indikatornya dari CPL 1 indikatornya 3, CPL 2 itu. Kemudian indikator dari mana? Indikator dari CPMK ini CPMK diagregasi atau di average menjadi indikator misalnya, kemudian setiap indikator di average lagi menjadi capaian akhir atau menjadi CPL. Jadi kita nanti bisa punya seperti ini, bukan IPK tapi profil dari pemenuhan CP dan melalui indikator dan CPMK. Dosen bisa membuat konsultasi dengan mahasiswanya, membuka konsultasi kepada mahasiswa yang bimbingan, ini misalnya chattingnya kita rekam di sini. Tapi Prodi tidak hanya bisa melihat individu, tapi juga Prodi bisa melihat secara garis besar, misalnya semester ya, di semester itu tuh seluruh mahasiswa yang diukur indikator kinerjanya itu seperti apa, ini rata-rata dari pencapaian mahasiswa di semester itu di indikator kinerja 1, 2, 3 untuk CPMK 1, CPL 1 maaf. CPL 2 kok kosong ya, karena pada semester itu mungkin tidak dilakukan pengukuran ya, tidak ada ya, yang di sini tidak ada. Itu yang semester ya. Selain semester ada juga angkatan yang kita bandingkan ya, mahasiswa angkatan atas bawah itu seperti apa bedanya. Average tentunya di sini masih average. Terus CP lulusan juga bisa kita, yang sudah betul-betul lulus gitu ya, itu seperti apa profilnya, CPL 1, 2, 3 dan ya, jadi ini untuk mengkuantifikasi. Nah, kita berikan kriteria lulusan minimal satisfactory contohnya. Tapi ini kita bisa geser-geser ya, barisnya ini bisa kita geser sesuai dengan kebijakan prodi lah. Gitu. Mungkin itu ya yang. Nah, ini kalau di level sistem seperti itu ya. Kalau di level dosen, itu ya dosen bisa membuka juga. Tapi kita juga berikan file Excel yang sudah kita kunci formulanya supaya dosen hanya memasukkan nilai-nilai CPMK ini contohnya. Oh, ini sama ya, bukan yang ini. Oh, yang ini.
Ya, jadi ini file yang kita bekalkan kepada setiap dosen. Kita buatkan file ini, file Excel ini offline, di mana dosen itu bisa ini misalnya mata kuliah ini tadi ya mengandung 10 CPMK gitu, maksimal 10 tempat saya. Bobot-bobot ini nanti untuk membuat nilai akhir mata kuliah gitu. Tapi setiap CPMK ini kan punya link ya dengan IK CPL kan gitu. Di sini nanti CPMK 1 ini mendeskripsikan CPMK di sini. CPMK 1 ini udah otomatis diambil value-nya ke sini. CPMK 1 ini akan di-assess dengan media apa gitu ya. Kita sediakan banyak media assessment di sini. Meskipun nggak akan terpakai semua sih pasti gitu ya. Tapi kita sediakan supaya nanti kalau ada yang sub CPMK itu kita masukkan sini kan. Sub CPMK itu bisa diukur di sini, cuma kita mengambil nilai agregat di level CPMK. Ini nilai CPMK-nya. Kita punya CPMK 2, CPMK 3, dan seterusnya sampai CPMK 10. Dan kita punya sheet recap. Nah, sheet recap ini otomatis ya, jadi mengambil nilai masing-masing CPMK, kemudian menghitung dengan formula yang sudah diprogramkan di sini, sehingga nilai akhirnya apa gitu, ini sudah kita handle dari formula Excel, sehingga dosen tidak kerepotan lagi untuk menghitung nilai akhir, pokoknya dia fokus kepada mengukur CPMK. Gitu. Nah ini nanti kalau kita upload ke sistem itu, karena di sistem itu sudah punya mapping ya antara CPMK mata kuliah ini ke IK mana, ke CPL mana gitu, nanti inilah yang akan membentuk profil pemenuhan CPL, IK atau CPL mahasiswa di yang tadi di sistem itu yang terlihat seperti bar chart atau radar chart tadi. Nah, kira-kira itulah ya gambaran umumnya sistem yang kita buat. Menarik ya Pak ya. Sekali. Jadi yang tadi apa? Banyak sekali tugas dosen Ibu. Yang spider web itu tadi Pak, itu hasil dari masing-masing nilai dari masing-masing dosen ini ya, masuk dia membentuk spider web ya Pak ya. Ya. Jadi kan kelihatan profil kemampuannya apanya. Ya, gitu. ya, ya, ya. Dosennya Puyeng, Bu nggak Sinta. repot kok, yang repot cuma kaprodi. Iya, Pak Andi yang repot Kaprodi. Pak Andi kayaknya sudah mulai tergambar ya Pak Andi ya. Silakan Pak Andi gimana Langsung pengalamannya? resign. Berapa tahun itu Pak create aplikasi gitu? Sekali setahun kita selesai gitu. Enggak, Pak. Enggak, kalau harus dari start from the scratch ya mungkin susah Pak, tapi kan sudah saya beri contoh Pak, jadi langsung jadi kan besok Pak Andi bikin. Udah terbayang ya Pak Andi ya, bagaimana ininya? Pakai aplikasi offline ya tadi tuh Pak? Yang tadi? Sistemnya online itu Bu. Sistemnya online yang offline dosen. cuma file Excel-nya aja yang File Excel tadi ya? Excel yang sudah terstandarisasi supaya dosen hanya memasukkan nilai mentah aja. Terus template-nya kita samakan dengan yang online supaya tinggal upload gitu aja. Oh, jadi nanti yang offline ini akan diupload ke sistem baru terbaca gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, mungkin sama seperti portal kita ya Pak Andi ya. Jadi memasukkan nilai Excel, jadi nanti kan langsung terbaca ya gitu ya Bu Sinta ya. Lebih kurang ya. Ya, kita itu dulu juga waktu kami itu dulu kan maju ke akreditasi Jabi Bu, yang prodi kami itu tahun 2014 ya, 2014. Di visit 2014, dapatnya 2015. Yaitu jadi karena simak kami dulu kadang-kadang ada yang namanya simak atau siakat gitu ya di level universitas tuh hanya bisa menampung nilai ABC kan, nilai ABC, nilai SKS gitu, sehingga kalau sudah kita pelajari kayaknya nggak kompatibel nih dengan OBE gitu. Harus ada capaian-capaian, soalnya kita harus menunjukkan mahasiswa itu memenuhi capaian, bukan sekedar IPK gitu. Sehingga kita izin ke universitas, menembusi ke badan informasinya, sistem informasinya. Kebetulan waktu itu policy-nya mereka belum sampai situ ya Mas. Kita akhirnya
ya nekat aja, kita harus bikin sendiri kalau gitu ya, karena dari sisi sistem informasi belum bisa memfasilitasi kita, sementara kita udah kepalang tanggung ya, sudah harus maju gitu ya. Ya itu lahir dari kenekatan itu Pak Andi, sistemnya lahir dari kenekatan itu kemudian berkembang jadi kayak gitu. Jadi yang mengembangkan Fakultas Teknik, Pak. Jadi bukan seperti Puskomnya UII gitu ya? Bukan Puskomnya yang mengembangkan, yang mendesain saya juga kan, dulu saya Oh, ketua task force-nya itu oh akreditasi. langsung ya, langsung Pak Sekjen Yabi yang turun ya. Tapi waktu itu dalam rangka Jabi ya Pak ya, mempersiapkan Jabi ya Pak ya. Dalam rangka mempersiapkan prodi saya menghadapi akreditasi Jabi dulu. Ya kalau yang seperti ini biasanya Pak Andi dia ini tuh Pak. Nah, kalau nggak salah waktu itu Pak Berlian Kaprodi ya Pak ya. Bu Miftahul ya, Bu Miftah Sekprodi ya. Kaprodi ya. Ya, Bu Miftah Bu Kaprodinya. Miftah itu bos saya dulu ya. Ya. Nah, kalau sekarang ini memang Pak Andi Kaprodi Pak. Jadi harusnya lebih ini lagi. Kalau dulu kan Bapak kan Sekprodi ya. Saya Sekprodi. Sekprodi tugasnya cuma simpel kok Bu, membantu Kaprodi. Nah, itu Pak Andi. Dari A sampai Z. Nanti kami terima. Jadi Kaprodinya sebenarnya enak. Oh ya. Tapi kalau kami di sini nggak ada Sekprodi Pak. Jadi sudah dihapuskan Sekprodinya, jadi tinggal Kaprodi. Makanya memang Pak Andi perlu disupport oleh tim untuk Tapi menjalankan. bagus kan, katanya ada tadi apa koordinator kurikulum, koordinator apa Ya. tadi TA, koordinator apa itu kan bisa. Ya, ada. Nah, Bu Lilis koordinator TA ini, Pak. Jadi kayaknya Bu Lilis juga ada punya ide untuk mengembangkan nih. Ya, Bu Lilis ya. Nah, jadi penilaian untuk tugas akhir itu juga berbeda sekali dengan jadi harus disesuaikan nanti Bu Reni itu. Tugas Karena akhir itu kan Iya. juga bagian dari mata kuliah kan, pasti ada CPMK-nya kan. Iya, itu berubah. Yang jadi masalah itu ini dari universitas kayaknya kurang mendukung, karena untuk portal universitas kan masih nilainya kan masih ABC ya. Iya. Hmm. Itu Kami pengalaman dulu waktu ya masih unyu-unyu itu ya Bu ya, ketika menghadapi asesor Jabi datang ke kampus gitu. Ada pertanyaan yang cukup menjebak gitu ya. Jadi pertanyaannya itu, apakah ada mahasiswa yang Bapak Ibu luluskan tapi tidak memenuhi capaian pembelajaran? Pertanyaannya gitu. Menjebak nggak itu? Diluluskan tapi tidak memenuhi CP gitu ya, Pak. Ya, jawaban saya kalau jawabannya ada gitu kan, bro, berarti nggak OBE dong kan gitu. Iya. Tapi kalau jawabannya tidak ada kan, mana buktinya gitu kan. Ya. Buktinya itu waktu itu karena kami masih hijau gitu ya, masih cupu lah gitu ya. Kita sajikan itu tadi daftar IPK lulusan yang yudisium dari semester ke semester. Ini loh, kan universitas punya IPK minimum lulus 2,0 zaman dulu ya. Kemudian nilai D paling banyak 15% terus bahasa Indonesia, agama apa itu nggak boleh kurang dari C kan, gitu aja kalau universitas meloloskan mahasiswa supaya bisa jadi lulusan kan. Nah, itu kita perlihatkan nih loh, IPK mahasiswa kami, lulusan kami itu sudah di atas syarat lulusnya universitas, jadi pasti memenuhi CPL. Terus tanya balik sama, apa hubungannya antara IPK dengan CPL? Iya, karena berupa angka ya. Iya benar Pak ya. Nah, gitu. Jadi kita ya itu makanya. Pak Berlian, saya ingin menanyakan ini, kalau untuk penilaian mata kuliah itu nilai C itu memang seharusnya tidak ada ya Pak ya? Maksudnya nggak ada. Nilai C, apa nilai C itu dianggap tidak memenuhi ini kompetensi? Itu terserah standarnya Ibu ya, nggak masalah. Kalau C itu bagus, dianggap sudah satisfactory gitu ya diluluskan, nggak apa-apa. Artinya C-nya Ibu itu boleh jadi beda kan dengan C universitas lain. Ya, tapi kan ada deskriptornya gitu. C itu apa sih maksudnya? Oh gitu. Iya. Iya. Jadi itu perlu indikator penilaian ya Pak ya. Ya. Jadi kita memberikan nilai A itu jika bagaimana, B kan memang tidak harus, kita tidak mungkin kan mengharapkan semua mahasiswa A semua kan, nggak mungkin juga. Makanya ada batas minimal yang dikatakan memenuhi CPL itu apa sih, seperti apa gitu. Karena kita sebetulnya kalau lihat literatur
OBE menulis CPL itu sebetulnya ketika kita menulis CPL kita membayangkannya bukan mahasiswa yang paling jenius, bukan, tapi mahasiswa yang rata-rata, average student itu bisa seperti apa sih capability-nya gitu. Itu kita pakai untuk menulis CPL. Makanya CPL itu sebetulnya apa ya, acuan untuk secara general, secara umum gitu. Yang paling pinter pasti bisa, yang paling di bawah juga kalau kita push, kita berikan treatment tertentu juga bisa gitu maksudnya. Itu sebetulnya batas CPL di situ. Harusnya gitu. Batas minimal ya Pak ya, yang akan dikuasai oleh mahasiswa Ya. untuk lulus ya, itu. Bagaimana Bu Lilis? Ini di sini juga ada Pak Agus nih yang kerja praktek. Mungkin untuk unsur kerja praktek juga begitu rumit ya, Pak Agus? Ya, gimana Pak? Pak Hulian pengalaman untuk yang penilaian kerja praktek ini, karena harus dibuatkan instrumen khusus ya, karena kita nggak bisa mendampingi terus kan ya. Ya tergantung CPM, karena kerja praktek apa yang Bapak di dalam kurikulum Bapak desain, apa capaian pembelajarannya kerja praktek itu. Kan bisa jadi ada yang kalau KP-nya cuman 2 SKS dan itu berarti CPMK-nya itu tidak berat-berat ya. CPMK-nya hanya mungkin tidak banyak ranah itu. Mungkin hanya kemampuan menemukan, memformulasikan permasalahan ya, keteknikan dan menganalisis, mungkin cuma gitu aja mungkin. Sehingga yang lain-lain tidak terlalu dilihat misalnya. Tapi kalau misalnya mau lebih komprehensif ya mungkin CPMK-nya naik juga ke misalnya kemampuan yang lain, kemampuan managerial skill, kemampuan skill berkomunikasi dan sebagainya. Itu tergantung ya CPMK-nya KP di tempat Bapak itu sebanyak apa, serumit apa. Itu kan kebebasan prodi aja untuk mendesain ya, mendesain KP. Setelah itu ditetapkan, nah tinggal kita bikin instrumennya, kita bikin cara menilainya seperti apa. Siapa yang menilai? Apakah Bapak Ibu bisa mengandalkan eksternal kolaborator misalnya untuk menilai dari lapangan? Kalau bisa ya bagus sekali. Ya. Sistemnya bisa kita buat supaya ada pembimbing eksternal itu bisa masuk ya ke akun atau ke sistem kita melalui akun yang kita berikan misalnya, tinggal masukin aja di situ, instrumennya kan sudah diprogram, masukin ratingnya di situ misalnya, itu juga bisa. Terus di dalam sendiri kan juga ada pembimbing internal kan gitu ya, Ya, ada di matching antara eksternal internal misalnya. Gimana Pak Agus? Ya, harus tadi instrumennya kita susun dulu berdasarkan CPMK-nya itu ya. Ya. Dapat. Ya, nanti dicoba Pak. Ya. Dan kalau instrumen itu justru kita susun dengan baik dan kita bocorkan ke mahasiswa, bukan kita bocorkan, kita beritahu kepada mahasiswa ini loh, kan semacam rubrik tuh. Iya. Itu mahasiswa itu malah nanti jadi bisa punya target kan. Ya. Mau dinilai baik itu saya harus begini toh. Nah, dia akan bisa memanas-panaskan dirinya untuk bisa seperti itu gitu. Ya. Instrumen itu jangan rahasia gitu, bukan rahasia gitu. Iya, memang kita publikasikan gitu ya, apa yang ingin kita nilai begitu. Iya. Yang agak kesulitan sekarang pelaporan, karena kadang-kadang ini kalau teknik sipil kan kalau gedung ini pelaporannya kadang-kadang hampir sama semua itu yang agak sulit. Iya, itu yang agak masih sulit untuk kita mengukur apakah ini karya dia gitu kan. Nah, copy paste dari kakak kelas itu sekali begitu. Susah sekali mau dihindari. Turun-temurun warisan. Ya, turun-temurun. Diwariskan. Kadang-kadang laporannya nanti dikopas lagi itu aja. Kata pengantarnya masih kata kakak kelasnya itu, kata pengantarnya. Iya. Iya, kata pengantar. Yang lain gitu. Iya. Kadang lokasi pun lupa gantinya dia, masih sama lokasi yang sebelumnya. Ya kita kasih warning aja di depan kalau itu sampai ketahuan KP-nya ngulang gitu. Berarti harus hati-hati tuh. Iya, maka saya kadang-kadang kalau lokasinya sama, pembimbingnya jadikan satu aja supaya bisa dikontrol nih. Kayak bisa dikontrol gitu.
Kadang foto juga nggak bisa dikontrol nih, foto-foto alat kan, ini betul nggak nih alat yang di lokasi itu atau foto dari temannya lokasi lain gitu kan, Ya, nggak bisa dikontrol juga. Memang agak sulit juga. Iya, betul. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ini yang apa menarik nih untuk dikembangkan ini Bapak Ibu dari Prodi SI atau Teknik Informatika ya untuk sistem penilaian punya ide kita untuk mengembangkan. Ya Bu, Silakan, mungkin Bu kita Dian, mesti silakan. bertahap ya Bu ya. Ya, Bu Tadi Dian, saya lihat luar biasa untuk asesmennya ya Pak ya. Mungkin kalau di Undri kita ibaratnya kalau kami di Prodi Teknik Informatika baru belajar untuk mengisi yang OB-nya gitu Pak. Nah kalau di sana udah sampai asesmen pembelajarannya gitu. Jadi sistem OB-nya itu harus dikembangkan lagi sampai asesmennya gitu. Bukan hanya menginput RPS-nya seperti apa, CPL-nya bagaimana gitu, tapi setiap capaian pembelajaran, CPMK itu, nilai asesmennya itu disertakan di situ dan diolah gitu. ya, diolah untuk perbaikan berkelanjutan. Betul. Karena kalau sekedar menilai tanpa diapa-apain juga masih ditanyakan nanti sama asesornya ya, ini susah ngumpulin kayak gini terus buat apa gitu. Nanti juga ditanya juga itu. Ya. Kemudian bukan yang punya pengalaman di Malaysia, bukan ya? Oh, Siapa? Ibu ini Bu Yusnita Pak, kebetulan jadi hari ini dempet dengan ini Pak, hari milad, puncak miladnya Universitas Riau. Oh, Nah, jadi sebagian dosen ikut serta di sana ya, karena puncaknya puncak penutupannya dan kebetulan Fakultas Teknik ini adalah ketua panitianya untuk fakultas ya di Undri gitu. Jadi Bu Isnita ada di sana nih gitu. ya, ya, ya. Iya. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk mendiskusikan. Ini Kalau nggak jarang-jarang punya nih sistem dapat gini. itu nanti kan dosen diminta menilai CPMK, nanti kan Ya. ada hasilnya banyak. Kalau kita nggak punya sistem, dosen ini nilai-nilai ini akan dikemanakan ya. Misalnya kalau dikembalikan kepada kaprodi dalam bentuk file Excel misalnya. Satu semester itu menyelenggarakan berapa kelas. Misalnya ada 80 kelas, 100 kelas yang ABC banyak. Kan berarti kaprodi nanti akan harus melihat 100 file Excel satu-satu kan gitu. Nanti habis itu Iya. habis Pak Andi nggak ada lagi yang mau jadi kaprodi kan habis itu kan kalau kayak gitu kejadiannya ya. Iya, Makanya melihat Pak Andi, kesibukan Pak Andi yang seperti gini memang udah banyak nih Pak mundur. Kayaknya nih Pak Andi abadi nih kaprodinya. 3 periode ya Pak Andi ya. Iya. Nah, lantas Pak, ini tertarik nih dengan adanya sistem ini gitu ya, yang akan digali oleh asesor ya melihat tadi kan peranan lantas sejauh apa sudah diukur CPL-nya gitu ya. Tentu diukur dampaknya. Sekarang oke, terlihat tadi dengan bagusnya spider web-nya. Ini CPL-nya sudah terpenuhi gitu. Ya. Nah, apa yang bisa kita ibaratnya kita angkat ya ke permukaan? Ini loh kami gitu. Nah, menarasikannya ini kan juga di dalam itisar juga ada nanti ya Pak ya, LED. Nah, Ya. bagaimana tuh Pak mengupasnya? Ya mengupasnya part by part sesuai dengan kriterianya yang ditanyakan apa gitu. Sistem kan sebetulnya hanya merangkai ya, merangkai dari seluruh siklus yang ada P, D, C, A. P-nya apa? P-nya kan ada di bagian apa deskripsi CP dan CPMK kan gitu. Terus misalnya apa cara ngesesnya gimana? Kan tadi mappingnya kelihatan, ada mapping formulasinya seperti apa juga bisa diceritakan. Terus hasil ukurnya mana? Nanti di menu hasil ukur tadi menu Monaf tadi diperlihatkan. Terus apa yang bisa kita pelajari dari situ? Apa kesimpulannya? Bagaimana kinerja prodi dalam menyelenggarakan pembelajaran semester ini? Kalau dilihat dari dari CP yang sudah ditetapkan. Nah, itu juga ada menu portofolio tadi, menu tapi saya nggak sampaikan secara sekilas tadi, hanya sekilas. Ada menu portofolio. Jadi dosen setelah mengajar, setelah membuat penilaian kan juga harus merefleksikan diri. Artinya di kelas itu sebentar, mana ya contohnya? Di kelas itu tadi
seperti apa kinerja kelasnya gitu. Nah, ini Pak, sambil cari Pak, ada nggak pengalaman yang hybrid gitu Pak, yang offline dan online? Apakah hybrid. ya, jadi satu mata kuliah mungkin kan misalnya 16 kali pertemuan, misalnya 50%-nya kita laksanakan secara online, 50%-nya online. Bagaimana penilaiannya itu? Satu offline, satu online. Offline online itu kan hanya delivery ya Pak ya, masalah delivery ya, Iya, masalah iya, iya, iya. masalah itu nanti itu hubungannya sama satuan acaranya, perkuliahannya atau RPS-nya. Tapi asesmennya harus tetap sama kan, harus tetap didesain untuk memenuhi CPM atau mengukur CPMK-nya. Itu aja sih. Berarti bobot nilai dari CPMK ya Pak ya? CPMK ya. Berarti nggak ada UTS UAS ya Pak ya? Saya lihat di sini bobotnya nggak ada untuk di UTS dan UAS. Nah, kita perlu kembalikan ke ininya dulu Bu, ke pengertiannya. UTS UAS itu kan ujian tengah semester sama akhir semester. Itu kan menunjukkan kapan kita nguji. Yes. Bukan apa yang diuji kan. Kan, Apa waktu. yang diuji itu kan terserah kita, tapi kapan ngujinya, karena kita nguji di tengah semester di minggu ke-8, maka namanya UTS ya enggak? Yes. Karena kita menguji di akhir semester minggu ke-16, maka namanya UAS kan gitu. Tapi mengujinya itu menguji CP yang MK yang mana kan enggak disebutkan, enggak. Ya kan, kalau misalnya di UTS itu kita menguji CPMK 1, 2, 3, 4, kemudian di UAS kita menguji yang 5, 6, tapi yang hanya yang sifatnya penilaian temporer ya, periodikal. Tapi kan ada juga penilaian yang sifatnya melalui tugas macam-macam kan juga ada juga kan. 5 dan 8. Iya, jadi UTS UAS itu bukan dihilangkan, tapi itu hanya kita kembalikan ke makna aslinya bahwa itu hanya kapan kita mengukur. Oke, thank you Pak. Nah, ini contoh tadi ya, dosen merefleksikan portofolio, misalnya ini portofolio capaian mata kuliahnya dosen ini sudah terangkam oleh sistem, ini kemampuan menjelaskan apanya itu CPMK-nya itu seperti ini, yang tertinggi, yang terendah, yang lulus berapa persen. Dia bisa lihat, dia harus bisa membuat ini refleksi ya, evaluasi lah. Kenapa khususnya di CPMK ini masih rendah, kira-kira apa penyebabnya dan seterusnya. Terus dia akan mengusulkan, ke depan berarti harus begini-begini. Nah, ini kan berarti sebentuk PDCA ya, tapi PDCA yang di level mata kuliah gitu. Di level dosen mata kuliah. Prodi juga harus membuat PDCA yang gedenya gitu. Prodi kan melihat seluruhnya, kemudian seperti itu juga, tapi di level prodi ya, dia akan melihat secara keseluruhan kinerja prodi seperti apa yang harus dilakukan oleh prodi secara keseluruhan sebagai satu kesatuan unit gitu. Itu juga nanti direkam dalam sistem juga gitu, sehingga sistem dokumentasinya juga di sistem itu juga ya, jadi memudahkan kita untuk satu pintu ya, satu portal gitu. Dari mulai P, D, C sampai A. Oh gitu. Berarti juga ada misalnya rapat tinjauan manajemennya ya Pak ya, rapat prodi yang membahas hasil gitu ya, untuk perbaikan tindak lanjutnya gitu ya. Nanti tindak lanjutnya kan berupa notulen rapat, kita inputkan lagi di situ gitu. Jadi dilihat lagi oleh Kaprodi selanjutnya kalau udah ganti periode misalnya. Berarti sepertinya memang sistemnya per prodi ya Pak ya kalau di UI, atau memang fakultas teknik yang punya? Per prodi ya. Saya kan dulu membuatnya dengan maksud yang sangat pragmatis ya. Menyelamatkan prodi saya dari jajahan Jepang gitu. Dari jajahan Jepang ya, selamat gitu jadinya. Jadi nah, saya yakin nih, ya per prodi ya Pak ya. Nah, Pak Andi ini selesai nih nanti malam nih Pak. Per prodi ternyata Pak. Ya. Nah, itu nanti kalau sudah per prodi, setiap prodi dibuatkan satu itu, nanti tinggal kebutuhannya universitas itu apa, tinggal di konekkan dengan sistem yang di prodi kan, tinggal kalau universitas cuma butuh nilai akhir
apa gitu ya, tinggal kita posting dari situ langsung ditangkap sama sistemnya universitas gitu. Jadi sistem yang di Prodi ini juga sinkron dengan yang punya universitas ya Pak ya. Jadi jangan 2 kali kerja kita ya. Jadi Iya, ya, artinya bisa diambil juga gitu ya. bisa Untuk kita hubungkan kebutuhan. dengan sistem yang Ya. lebih besar. Kan Aha. sekarang zaman sudah sangat memungkinkan ya, sistem informasi saling berkomunikasi kan juga sangat memungkinkan. Ya, baik. Bapak Ibu yang lain, silakan Bapak Ibu. Kita mempunyai waktu ini barang 10 menit lagi gitu. Silakan. Ada yang mungkin mengganjal untuk dalam penyusunan seperti ini ya. Dulu timnya berapa Pak Berlian? Waktu menyusun ini Pak? Timnya ya berapa ya? Ya sekitar mungkin per kriteria itu kan kita bikin kriterianya kan, kalau misalnya tadi IAB ya 1, 2, 3, 4 misalnya ya, satu kriteria itu mungkin 3 sampai 3 orang, 4 orang, 3 orang. Berarti kan 12 orang kalau 4 kriteria kurang itu. Oh, kalau 1 orang 1 kriteria gitu ya Pak ya. Seperti lebih kurang. Ya, kita Kurang. ya rata-ratanya ada yang macam-macam ya. Kalau di sipil 10 ya Pak Andi ya. 10 kalau nggak salah ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi bisa menyelesaikan kriteria dan intisar prodi tadi juga gitu ya. Sekalian ya Pak ya. Timnya sama ya, gitu. Berapa lama Pak waktu pengerjaan itu untuk menyusun yang Kalau menyusun itu asal bahannya sudah ada. Oh iya. Kadang-kadang kita tuh mempelajari kriteria yang dimaui ini gitu ya. Terus kita kok kita malah bolong ya, itu belum punya, itu yang repot kan. Oh iya, Kalau iya. sudah ada semua kan tinggal nulis ya, nulis itu mungkin ya 2-3 bulan selesai gitu. Cuma bahan yang mau ditulis itu ada apa enggak, itu masalah. Iya. Nah, itu dia ya. Ada apa enggak? Nah, kalau melihat ini apa kalendernya IAB ini kan April ya Pak ya, dibuka lagi. April ya. April. Itu April dibuka atau maksudnya batas akhir tuh ya? April. Bukan April itu dibuka, artinya siklusnya dibuka. Ya. Kemudian prodi dipersilahkan untuk mendaftarkan wakil prodi itu siapa atau wakil institusinya siapa, mendapat akun yang diverifikasi itu. Terus nanti apa itu kita akan adakan technical meeting biasanya gitu-gitu ya. Assign evaluator dan sebagainya. Nanti prodi mengupload self evaluation report, ikhtisar tadi itu dan bukti-bukti itu yang di cloud itu akhir Juni atau awal Juli. Jadi bukan April langsung upload, bukan. Uploadnya akhir Juni, awal Juli. Itu siklusnya seperti itu terus. Nah, kalau tidak ada perubahan ya seperti itu terus normalnya. Jadi dari mulai daftar kan ada April, Mei, Juni, itu kita masih punya 3 bulan full untuk menyusun apa yang mau diupload tadi. Nah sebelum itu ya kita sekarang siapkan dulu, karena kita sudah pelajari kriterianya, kita siapkan evidence-nya gitu. Biar nanti ya. Jadi kalau pengusulan, jadi direkomendasikan kalau prodinya lebih banyak gitu Pak ya, dalam satu fakultas ya. Ini kebetulan nih satu fakultas ini kan fakultas teknik dan satu yang sistem informasi di FMIPA Pak. Oh ya. Nah itu bagaimana kalau nggak salah nih Bu Yesi 5 di teknik ya Bu Yesi ya, 1 di FMIPA ya, SI kita jumlahnya semuanya. Iya. Ya. Nah saran Pak Berlian bagaimana kalau yang satu? Jadi ada dua fakultas nih jadinya gitu. Ya, it's okay ya, bagus aja. Kalau yang MIPA yang untuk ilmu komputer atau informatika tadi nanti ngambil kriteria yang Seoul Accord kan. Ya. Seoul Accord, tapi yang engineering ngambil yang Washington Accord. Gitu. Kita perlakukan sama, artinya siklusnya akan sama, ngikuti sama, terus jalannya bareng gitu. Meskipun beda fakultas. Tapi gitu. timingnya sama semua. Timingnya sama gitu ya. Nah kalau apa berarti kalau tingkat apa 4 year ya Pak ya, yang untuk universitas satu aja boleh. Satu boleh, ya lebih dari 1 juga boleh. Misalnya dari dekanat level dekanat ada yang ingin jadi poirnya program operating institution representatif, ada yang lebih dari 1 juga bisa.
Kalau hanya satu juga bisa. Kalau misalnya di level dekan ingin ada 1 poin, kemudian di level penjaminan mutu universitas 1, itu berarti kan ada 3 poin ya berarti. Oh iya. Sudah memungkinkan. Ya. Kemudian di bawahnya baru para kaprodi ya Pak ya? Prodi-prodinya ya. Prodi-prodi ya. Oke, siap ya para kaprodi ya. Jadi nanti Andi, Bu Sinta nanti sampaikan ya Bu Sinta ke Pak siapa? Pak David ya? Ke, Pak Aryo Sasmita, Ibu. oh ya Pak Aryo, tadi bergabung Pak Aryo sebentar kayaknya. Ini setelah sesi putus nggak bergabung lagi sih. Nanti juga ada teknik kimia ya. Yang 5 tadi ya, teknik kimia, teknik lingkungan, teknik informatika, teknik elektro, teknik sipil. Ada 5. Teknik mesin 1, 6. 6 Bu Yesi ya, di teknik ya. 6. Kalau arsitek nggak masuk ya Pak ya? Arsitek nggak masuk Bu, Nggak masuk ya? akordnya kita belum jadi anggota ya. Kan beda Iya. akord. Jadi kita ada 6, 1 di sistem informatika. Nah, mungkin inilah tugas kita ya. Kita masih punya waktu 3 bulan, mungkin sampai April ya, 4 bulan ke depan untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya. Berarti pada saat pendaftaran nggak mesti selesai ya Pak ya dua-dua ini ya. Ini baru ya pendaftaran ya. Maksudnya langsung submit dokumen kah Pak itu? Submit dokumen pendaftaran aja, misalnya kayak Form apa ya? sih paling ya, Seperti pengakuan itu. atau self claim bahwa prodinya sudah OBE, kapan mulai OBE, sudah punya lulusan atau belum, ya gitu-gitu aja untuk membuktikan bahwa prodi itu eligible mendaftar, itu aja. Itu surat dari dekan atau dari rektor Pak untuk pengakuan itu? Kalau misalnya sudah punya kurikulum OBE atau belum, kan kita butuh evidence-nya kan SK-nya Oh kapan, ya. ketahuan kapan mulai gitu ya, memperlakukan gitu. Iya, Ya, kalau di Unri apa? Nggak tahu saya. Berarti rektor ya? ya rektor. Aha. Wakil rektor 1 gitu ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada lagi ini yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri? Tadi Bu Sinta, Bu Santi, Bu Dian, Bu Lilis, Pak Gunawan? Cukup, Ibu. Cukup ya. Bu Eri dari Elektro? Ya, semoga kita bisa mempersiapkan dengan baik ya. Nah, ini kayaknya Bu Yesi juga sudah ada dapat ini tadi ya. Waktu kunjungan ke UI ya Bu Yesi. Ya, jadi dikonfirmasi katanya Bu Dekannya bersedia menerima Pak Senin tanggal 29. Jadi mungkin nanti kita luangkan waktu nanti ya di sana gitu ini ya untuk mendiskusikan lebih detail untuk persiapan dan mungkin juga infrastruktur ya Pak ya perlu dipersiapkan ya. Iya, tadi yang mungkin fasilitas atau safety apa gitu ya perlu dilihat lagi, apa itu pengoperasian manual dan sebagainya. Yang lab yang punya itu. Terus yang masalah sistem tadi itu murni kreativitas inovasi prodi aja. Artinya IAB tidak menstandarkan harus punya sistem seperti ini, nggak ada itu ya dalam kriteria. Jadi saya perlu tekankan lagi itu. Hanya sharing saya saja secara pribadi pengalaman gitu, tapi bukan atas nama IAB. Ya. Jadi yang jelas bukti eviden bahwa prodi telah menjalankan OBE gitu ya Pak ya. Nah itu yang diwujudkan dengan sistem yang dipunyai oleh prodi gitu ya. Aha. Ini ada Bu Maria nih baru bergabung, Bu Maria. Nah kayaknya teknik kimia juga sudah ini Bu ya, sudah siap ya melaju karena sudah jauh juga persiapannya ya. Nah, ada mau ditanyakan Bu Maria? Masih sampai. Dari tadi sebenarnya sudah gabung Bu, cuman saya nggak buka kamera aja. Oh gitu. Iya, jadi saya dengar dari tadi nanti disampaikan lagi kita masih tetap melakukannya di dalam step by step. Terima kasih ya Pak dan untuk semuanya. Nanti kita masukan-masukan ini akan terus untuk memperbaiki. Tadi banyak, tadi dari Bu Sinta juga kita kena, oh iya ini di sini kita juga masalah nih, kalimat dengan demi kalimat yang kita sendiri susah mengukurnya gitu. Gimana kita mau cari ngukurnya gitu. Jadi makasih banyak ya Bapak dan juga teman-teman kita semuanya diskusi hari ini untuk jadi masukan juga buat kita yang sedang juga mempersiapkan. Sekarang kita mempersiapkan masih ikhtisarnya, tapi bahan-bahannya memang harus banyak yang kita harus penuhi lagi. Makasih Bu Reni. Ya, sama-sama Bu Maria. Ya, sama Bapak Ibu.
Tetap semangat ya Bu ya. Sudah sampai ke ikhtisar, jadi udah kayaknya levelnya udah ini nih, udah Belum nih mulai. Bu, justru dimulai dari situ. Oh Jadi gitu. kayaknya dari belakang dulu. Tapi ya udah Ya, kita teruskan aja gitu. iya. Heeh. Memang sebelumnya kita pernah ini ya Bu Maria ya, diskusi sama USU ya waktu itu ya. Iya, Teknik sama Kimia USU Pak Ujian. Berlian, ya Unsiah ya. Iya, Ah, sama Ujian. katanya juga mereka belajar dari UII gitu. Ibu siapa waktu itu ya Bu Maria ya? Bu Lupa. Maya Sarah. Bu Maya Ya, Sarah. ya Oh, Bu Bu Maya. Maya. Ya, Bu Maya Sarah. Jadi eh, sudah banyak mendengar pengalaman mereka ya mempersiapkan IAB juga gitu. Iya. Iya. Baik Bapak Maya Ibu. USU. Terima kasih. Bu Maya itu Iya. USU kan. USU, Bu Maya USU. Yang Unsia siapa waktu itu? Kita sekali dua ya, Bapaknya waktu itu Iya, ya. Hmm. iya, dengan Pak, aduh kok saya udah lupa. Lumayan nih saya ingat. Karena penyelenggaranya teknik kimia waktu itu. Jadi yang Iya, diundang teknik kimianya gitu. Nah, jadi pengalaman dari dua apa PT ini USU dan Unsia. Unsia, iya Ya. di kemarin dengan Bapak Aha. yang dari Unsia. Apalagi Unsia sudah jauh melangkah ya, sudah jadi PTNBH sekarang ya. Jadi udah levelnya udah tinggi Ya, persiapannya gitu. Masih ada lagi Bapak Ibu, silakan. Mungkin kalimat ini penutup Pak dari Pak Berlian ini kira-kira yang untuk disampaikan sebelum kita tutup, kita akhiri ya. Silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi memang kalau dilihat apa ya, mungkin masih agak jauh kita melangkah, tapi percayalah itu sebetulnya tidak sesulit yang menghantui. Kita sudah punya apa rekan-rekan yang siap untuk sharing pengalaman, sudah punya bayangan gitu. Kalau dulu waktu saya melangkah itu memang betul-betul apa ya, kalau bahasa Jawa itu babat alas, artinya memang ada hutan belantara di depan kita yang kita nggak tahu apa isinya gitu. Jadi kita harus membersihkan lahan sendiri macam-macam. Tapi sekarang mudah-mudahan dengan banyaknya teman-teman yang sharing dan seterusnya, kita bisa melakukan leapfrog istilahnya, lompatan itu, lompatan yang jauh ke depan tanpa harus berdarah-darah, berkeringat peluh yang seperti yang dulu gitu. Jadi saya sangat senang dengan semangat Bapak Ibu ini, satu fakultas bahkan dua fakultas ya mau maju bersama-sama, itu kan semangatnya jadi luar biasa ya. Dulu kan kita sendirian gitu ya. Ya jadi dengan kebersamaan ini menjadi kunci bagi kita, dan saling tengok kiri kanan gitu ya. Ada juga pengalaman yang karena terlalu sendiri, artinya prodi yang satu di satu fakultas bahkan gitu ya, itu tidak bisa mengambil pelajaran dari prodi yang tetangganya gitu ya, mungkin karena padahal tetangga itu sudah lebih maju atau sudah punya way out untuk masalah yang dia hadapi, tapi yang ini kok enggak. Itu kelihatan waktu di visit ya, kan kita saling membicarakan tuh ya, kita sesama tim evaluator kan saling melakukan moderasi atau harmonisasi gitu. Kok prodi ini kayak nggak well informed ya, padahal prodi sebelahnya itu tetangganya itu sudah kesini gitu. Apa yang mereka nggak saling bicara gitu ya. Nah di sini saya melihat di UNRI insya Allah tidak akan terjadi seperti itu ya, karena kita sudah bersama-sama dari awal gitu ya. Jadi yang paling maju bisa memberi sharing, kemudian bisa juga seperti teman tutor sebaya lah gitu, sesama gitu, bisa saling maju bersama, itu menjadi saya kira percepatan yang luar biasa. Jadi kami di IAB sangat menunggu ya, we anticipate look forward to your submission nanti ya. Terima kasih. Tetap semangat ya. Terima kasih Pak Berlian. Ya, terima kasih. Ini sudah banyak ilmu yang diberikan ke kita ya. Jadi insya Allah ini menjadi modal bagi kami untuk mempersiapkan ke depannya akreditasi IAB ini. Ya, jadi berawal dari yang tadi memang pesimis Pak. Kalau dilihat mungkin cita-citanya udah dari tahun lalu ya. Mungkin Pak Andi ya, kita dari teknik kimia, teknik sipil sudah mempersiapkan. Jadi kita belajar ke tetangga kita dulu ya.
Kalau sipil juga ke Unsri ya, juga bertanya gitu ya. Jadi mempersiapkan OBE gitu. Nah, mudah-mudahan dengan langkah ini kita sama-sama mempersiapkan dan kemudian mengajukan. Karena kalau hanya niat aja nggak direalisasikan juga ini ya Pak ya, nggak kelihatan gitu hasilnya. Jadi kita insya Allah akan sama-sama kita realisasikan. Kalau untuk tahap pengajuannya insya Allah di April. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Yesi, mungkin tahu ada pengumuman-pengumuman. Silakan Bu Yesi. Baik, terima kasih Bu Reni, terima kasih Pak Berlian atas informasinya. Saya yang bukan dosen teknik juga belajar banyak tentang penyusunan kurikulum OBE ini karena kita banyak informasi yang nggak dapat gitu Pak. Kayaknya harus kuliah khusus untuk bikin kurikulum. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, acara kita sudah berakhir. Semoga informasi yang didapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai tim PJM mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaan Bapak memberikan konsultasi untuk persiapan akreditasi ini. Itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Berlian ya. Kalau ketemu di Jogja, Bapak Ibu terima kasih. Pamit. Ya, ya sama-sama. Ya, assalamualaikum. Salam.